memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, Pak. E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Dari Kantor Berita Delik Rakyat Jakarta mengabarkan, banyaknya permasalahan yang terjadi, seperti kasus korupsi, pencucian uang, kasus mafia tanah, mafia tambang, dan kasus-kasus lain yang tidak kunjung menemukan titik terang, menjadi sorotan dari sejumlah tokoh nasional yang menginginkan perubahan. Seperti FTA atau Forum Tanah Air yang diketuai oleh Kris Komari, yang menginginkan reformasi menyeluruh di segala aspek, dan perjuangan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar kejahatan para koruptor. Kali ini, FTA mengeluarkan 10 tuntutan dalam manifesto politik FTA. Pertama, memperbaiki demokrasi dengan membuat perubahan-perubahan mendasar dalam beberapa undang-undang terkait. 1. Menuntut hak dan wewenang kedaulatan tertinggi rakyat untuk memilih dan mengganti anggota parlemen, DPR, DPD, dan DPRD di tengah jalan lewat mekanisme pergantian anggota DPR atau recall election dengan menghilangkan hak pergantian antar waktu atau PAW yang dimiliki oleh partai politik dengan merevisi Undang-Undang MD3. 2. Menuntut agar semua anggota parlemen, DPR, DPD, dan DPRD dipisahkan dari ikatan partai politik dengan mengubah undang-undang partai politik yang lebih demokratis dengan membatasi kekuasaan partai politik, di mana kekuasaan partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak boleh memiliki kekuasaan dan daulat yang lebih tinggi dan lebih besar dari kedaulatan tertinggi rakyat. 3. Menuntut anggota parlemen DPR dan DPD dan pemerintah pusat agar KPU dibuat benar-benar netral, mandiri, terbuka, jujur, adil, dan demokratis dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, lepas dari segala pengaruh dan campur tangan siapapun, dengan mengubah komposisi keanggotaan komisioner KPU dari 7 orang yang telah dipilih oleh DPR lewat seleksi, ditambah dengan 36 orang wakil dari 18 partai politik yang lolos dalam pemilu 2024, sehingga menjadi total 43 orang anggota komisioner KPU. 4. Menuntut agar persyaratan presidential threshold 20% dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 untuk bisa menjadi seorang capres dihilangkan dengan merevisi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. 5. Menuntut pemisahan Polri dari lembaga eksekutif presiden, legislatif, dan judikatif, dan menuntut agar presiden tidak ikut campur atau intervensi terhadap proses seleksi, pemilihan, dan pengangkatan anggota komisi dan anggota lembaga negara independen lainnya seperti anggota MK, KY, KPK, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, dan sebagainya. 6. Menuntut anggota MPR untuk segera mengoreksi kiblat bangsa yang telah keluar dari tujuan dan cita-cita pendiri NKRI dengan membuat amandemen kelima untuk memisahkan teks asli Undang-Undang Dasar 1945 dengan teks amandemen 4 kali Undang-Undang Dasar 2002. Menuntut pemerintah pusat khususnya Presiden, DPR, DPD, dan Menteri agar menjadikan NKRI sebagai negara yang mandiri secara keuangan, ekonomi, politik, teknologi, dan pertahanan militer, lepas dari ketergantungan utang luar negeri dan utang dalam negeri yang begitu besar kepada negara asing,
kreditor internasional, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB, GBIC, GICA, dan lain-lain. Mengubah sistem tanggung jawab fiskal keuangan APBN dan APBD yang harus berorientasi pada surplus oriented dan bukannya berorientasi pada pengeluaran sebesar-besarnya spending oriented. 8. Menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan dana alokasi khusus sesuai dengan mandat konstitusi pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 lewat APBN dan APBD untuk memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial bagi rakyat miskin. 9. Menuntut desentralisasi otonomi daerah yang lebih besar seperti pada Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dengan memberikan pembagian keuntungan, jumlah presentasi royalti, pembagian dana alokasi khusus hasil ekspor sumber daya alam daerah, pemberian dana alokasi perimbangan keuangan maupun pemberian dana bagi hasil sumber daya alam daerah yang lebih adil, lebih fair, dan lebih proporsional kepada rakyat daerah, serta memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam daerah yang dimilikinya. 10. Menuntut pemerintah pusat khususnya Presiden, DPR, DPD, Menteri, dan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik dan benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Dieter Suryadi, selaku CEO Delik Rakyat memberikan komentarnya mengenai era reformasi jilid 2, setelah berakhirnya reformasi jilid 1, yaitu tahun 1998. Sejarah pergolakan di Indonesia itu terjadi setiap kurun waktu 20 tahunan. Selama berlangsungnya proses 20 tahunan tersebut, muncul banyak gagasan agar 20 tahun kemudian diajukan evaluasi tahapan kehidupan yang lebih baik lagi. Bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya wilayah pemerintahan daerah pemekaran, bertambahnya dana hutang pinjaman, bertambahnya perguruan tinggi, bertambahnya angkatan kerja, dan lain-lain. Pada awal Orde Baru ada repelita 25 tahun membangun. Perombakan atau perubahan kehidupan kemasyarakatan itu adalah wajar sebagai tuntutan kehidupan setiap generasi, jelas Dieter. Kini reformasi 1998 itu memasuki usia 25 tahun. Banyak timbul masalah dalam kehidupan, terjadinya amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sistem perpolitikan, sistem pemilu dan pemilihan presiden langsung, dan lain-lain. Atas kondisi tersebut, banyak pihak muncul dengan gagasan agar kehidupan 20 tahun yang akan datang, lebih mewujudkan demokrasi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagai wujud tercapainya butir-butir Pancasila yang sosialis. Dibentuknya pemerintahan transisi dari Presiden Jokowi ke Profesor Dr. Mahfud MD SHMH adalah dalam rangka membangun dan membangkitkan langkah-langkah konkret menyambut era reformasi jilid 2, pungkas Dieter. Dukung Profesor Dr. Mahfud MD sebagai Presiden pemerintahan transisi. Selamatkan NKRI dari para koruptor. Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan.